Selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali saya membuat catatan harian untuk hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2020. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah komentar, dan sudah like di channel ini. Saya doakan semua yang sudah subscribe hidupnya menjadi penuh kebahagiaan, penuh keberuntungan, dan penuh keberlimpahan. Karena semua video di Cahaya Kehidupan, ketika Anda menerapkannya, maka pasti ada perubahan di hidup Anda. Coba deh, jangan hanya nonton, subscribe, dan terapkan semua yang sudah saya bahas di video Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Hari Minggu, apa yang Anda kerjakan? Apa yang Anda dapatkan? Apa yang Anda hasilkan di hari Minggu ini? Hari Minggu ini saya mengkosongkan jadwal untuk AMC gitu ya, AMC online maupun kelas riset. Karena kelas riset sudah saya berikan saya geser dari Sabtu kemarin, karena hari ini sudah saya jadwal seminggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya bahwa saya ada acara keluarga menjenguk sepupu saudara saya yang baru melahirkan di luar kota. Karena baru melahirkan, sehingga saya, istri, dan anak saya menjenguk ke sana untuk sekedar memberikan selamat dan memberikan dukungan terhadap lahirnya anak baru mereka. Kali ini saya ingin membahas tentang keluarga, karena banyak orang juga bicara MC karena ada masalah di hubungan keluarganya, tidak harmonis dengan suaminya, tidak harmonis dengan istrinya, lalu ngeluh tentang hidupnya istrinya, ngeluh tentang kehidupan suaminya. Bahkan ada yang beberapa hari kemarin, seorang ibu yang dia mengatakan bahwa dia merasa suaminya keras kepala dan susah untuk disuruh, kemudian suaminya merasa sering marah-marah. Lalu saya tanya, Ibu tahu sejak kapan suaminya keras kepala? Jawabannya apa? Ya sejak awal nikah, Mas. Sebelum nikah sudah tahu kalau keras kepala. Jawabannya, iya sebelum nikah juga sudah tahu kalau keras kepala. Nah, terus saya tanya lagi, terus kenapa Ibu menikah? Kenapa Ibu memutuskan menikah dengan dia ketika sudah tahu bahwa dia keras kepala? Ibu ini ketawa, ya itu saya bingung kenapa saya nikah sama dia loh ya. Ini yang kadang orang ketika menikah, di awal pernikahan atau proses perkenalan atau proses pacaran atau apalah namanya gitu ya, sudah tahu karakternya, sudah tahu dia seperti apa, tapi masih diteruskan. Ketika sudah menikah lalu muncul penyesalan, kenapa dulu sama dia, kenapa sama ini, kenapa sama itu kan pilihan Anda sendiri. Bahkan ketika nikah itu melalui proses yang bukan hanya sehari ketemu kemudian langsung jadi kan, ada pertemuan keluarga dulu, ada perkenalan, ada melihat latar belakang, melihat semuanya, baru menikah. Karena menikah bukan hanya menyatukan dua manusia, tapi juga menyatukan dua keluarga besar, sehingga itu bukan sebuah keputusan yang diambil 1 menit gitu ya. Sehingga ketika Anda menikah kemudian Anda menyesali pernikahan itu, ya itu tidak apa-apa sebetulnya, itu hal wajar sebagai manusia. Tapi kalau Anda kemudian dulu memilih pasangan Anda, kemudian sekarang mengatakan sudah tahu sejak dulu, kenapa dipilih? Ya, jadi harusnya jangan dulu menyesal. Kenapa? Karena semua masih bisa dirubah. Suami masih bisa dirubah, istri masih bisa dirubah, hubungan suami istri, hubungan keluarga masih bisa diubah. Kenapa? Kebaikan sebuah keluarga tergantung dari pikiran masing-masingnya, tergantung dari isi pikiran tiap-tiap keluarganya. Ketika istrinya pikirannya positif, pikirannya baik, maka pasti membuat suasana menjadi baik. Dan itu banyak terbukti teman-teman AMC yang dia hanya ibu rumah tangga, dia bicara MC tujuannya supaya keluarganya baik, dan sekarang hidupnya jauh lebih baik. Anaknya jadi nurut sama dia, kemudian suaminya jadi berubah, suaminya yang awalnya agak malas jadi rajin, suaminya yang gak sayang jadi sayang. Semua masih bisa dirubah. Sehingga jangan dulu menyesal. Kenapa? Menyesal itu tidak mengubah semuanya.
Ya, mengubah semuanya adalah mengubah isi pikiran Anda. Itu merubah hidup Anda, termasuk keluarga Anda. Jadi seorang ayah harusnya, karena dia sebagai pemimpin, kepala keluarga, harusnya belajar AMC. Kenapa? Karena supaya kenal bagaimana menjaga pikirannya sendiri dan bagaimana menjaga pikiran anaknya, istrinya untuk selalu dalam kondisi yang positif, kondisi yang baik, kondisi yang penuh kebaikan. Sebagai seorang nakoda, maka seorang suami harusnya tahu bagaimana mengarahkan, bagaimana mempengaruhi pikiran anak-anaknya, bagaimana mempengaruhi pikiran istrinya. Supaya apa? Supaya bergerak ke satu tujuan, yaitu kehidupan rumah tangga yang kalau bahasa agamanya sakinah, mawadah, dan warohmah. Itu bukan sekedar slogan, bukan sekedar tulisan, tapi itu adalah tujuan dari sebuah rumah tangga. Dan itu harus dimulai dengan isi pikiran yang benar. Kalau pikirannya salah, maka jadinya salah. Ada juga contoh case di rumah tangga yang belajar AMC gitu ya. Oh ya, ada seorang istri yang dia suka nonton Cahaya Kehidupan. Dia bahkan membeli buku Alfa Telepatinya gitu ya, nonton Cahaya Kehidupan. Kemudian dia merubah dirinya sudah bagus. Lalu dia cerita ke suaminya agak menolak gitu ya. Kemudian karena anggap masa semuanya pikiran, kan kita nggak bisa hanya berpikir. Suaminya menolak. Istrinya akhirnya dengan pelan-pelan akhirnya menyuruh suaminya untuk belajar AMC. Yang belajar suaminya. Ketika suaminya belajar di kelas, baru suami ini menyadari bahwa iya mas ya, yang betul itu istri saya sebetulnya. Saya salah selama ini cara berpikirnya. Saya salah selama ini dalam berpikir, sehingga membuat bisnis saya mungkin drop, bisnis saya mungkin susah. Hari ini saya harus minta maaf sama istri saya. Nah, hal seperti itu harusnya dilakukan oleh semua suami, karena seorang laki-laki, seorang suami adalah leader, adalah pemimpin. Yang namanya pemimpin adalah bisa mengarahkan semuanya, bisa mengarahkan komponen-komponen semua yang ada di keluarganya. Dan itu harus dimulai dengan sang suami mampu memimpin dirinya sendiri. Kalau suaminya tidak mampu memimpin dirinya sendiri, maka otomatis keluarganya juga jadi berantakan. Tapi juga bisa loh ketika seorang istri yang belajar, istrinya bisa mempengaruhi suaminya, istrinya bisa mempengaruhi anaknya, istri yang tahu cara berdoa yang benar, sehingga keluarganya juga terarah di situ. Sehingga saya berani mengatakan bahwa keluarga yang baik, keluarga yang harmonis itu adalah hasil dari kumpulan isi pikiran-pikiran dari anggota keluarga tersebut. Ketika ada seorang laki-laki yang punya mental kaya, punya mindset kaya, menikah dengan seorang wanita yang mindsetnya juga kaya, maka ini yang membuat pernikahan menjadi kaya dan penuh dengan keberlimpahan. Sehingga betul ketika dikatakan menikahlah maka kamu pasti kaya, kalau isi pikirannya dua-duanya mindsetnya kaya. Sebaliknya, ketika dua-duanya mindsetnya miskin, maka yang terjadi adalah pasti jauh lebih miskin di situ. Maka kalau Anda mau menikah, maka carilah orang-orang yang punya mindset kaya, orang-orang yang mungkin saat Anda menikah masih susah, tapi mindsetnya kaya. Saya jamin hidupnya pasti kaya. Tapi kalau Anda menikah dengan orang yang mindsetnya miskin, maka selamanya Anda juga susah. Bahkan saya sering menyuruh nikah aja dengan keluarga yang kaya, nikah aja dengan perempuan yang kaya, nikah aja dengan pria yang kaya. Karena di AMC juga kita belajar telepati macam-macam untuk mempengaruhi orang. Bisa apapun itu ya. Jadi keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia adalah hasil dari isi kepala masing-masing anggota keluarganya. Selamat malam, selamat istirahat. Besok hari Senin, semangat, jadikan hari Senin hari yang penuh kebaikan dan penuh keberlimpahan. Assalamualaikum, salam dari saya Firman Pratama.